Halo? Aku lagi ada coret-coret. Ini sebenarnya udah masuk lagi pot deh. Oke. Tugas apa? 1, 2, 3, 4, 5, Masuk tugas ya. 7 sir di sini. 6. Oke, benar. Oke. Oke, Surya, biasa kalau dia sudah save recordnya ada pengaruh dengan masalah teknis internet ya. Lambat jadinya dia. Oke, udah. Apa tadi ada yang bertanya tadi ya? Siapa tadi yang bertanya itu? Dian. Oke. Saya Kak. Dian. Dian ya yang bertanya ya. Iya. Aku Oke. mau nanya, itu kan kayak Pertamina itu kan emang udah jadi namanya dia kan, kenapa nggak ditulis Pertamina aja gitu? Kenapa mesti di kayak kepanjangannya di translating gitu? Kalau misal kayak Damri gitu juga nggak ditulis Damri aja, mesti ituin dulu kepanjangannya baru di translate gitu sir, atau gimana? Jadi bagus ya pertanyaannya. Jadi memang Pertamina itu kan tidak semua orang tahu. Itu kan Pertamina itu kan singkatan. Ya, singkatan. Jadi kalau dalam kita menerjemahkan ini kan orang harus mengerti. Ya, kalau dikatakan dia Pertamina, siapa Pertamina ini? Apa Pertamina ini? Yang tahu Pertamina kan mungkin orang Indonesia pun tidak semua tahu apa itu Pertamina. Tapi memang boleh saja ditulis Pertamina, tapi lebih bagusnya atau lebih tepatnya ditampilkan juga state-owned oil company-nya itu untuk menunjukkan bahwa Pertamina itu adalah sebuah perusahaan minyak milik negara Indonesia gitu. Oh, berarti untuk memperjelas aja gitu. Yes, ya? Memperjelas. Kalau bisa ditulis dua-duanya akan lebih baik kan? Iya, benar Dian. Ya, jadi tidak salah. Tapi untuk lebih tepatnya harus dibuat stand oil company. Siapa tahu ini adalah publikasi, ini di koran, jadi semua orang membaca. Ya, kalau semua orang membaca berarti kan harus diperjelas apa sih Pertamina ini. Sama seperti perusahaan minyak Malaysia, contohnya Petronas. Apa sih Petronas itu? Saya nggak tahu apa itu Petronas. Baru dibuatlah Malaysian State Owned Oil Company. Oh, berarti perusahaan minyak milik negara Malaysia. Ya kan? Petronas. Oke? Atau contohnya Brazil, Petrobras. Oh, ternyata Brazil State Owned Oil Company. Ya, bisa sampai di situ. Oke. Iya, sir. Ada lagi yang bertanya? Oke.
Demand itu apa? Permintaan ya. Demand apa, sir? Demand itu artinya permintaan. Coba saya tanya dulu sama Mbak Atun. Demand di sini dia berfungsi sebagai kata kerja atau kata benda atau kata sifat atau kata keterangan dalam konteks ini, dalam kalimat itu. Permintaan itu kata apa ya? Permintaan. Kata kerja, sir. Kata kerja. Kalau Desti? Apa, sir? Demand. Ya, di dalam teks ini dia berfungsi sebagai kata apa dia? Ini saya kan itu, sir, kalau sama kata benda sama kata kerja tuh suka bingungnya di situ. Berarti kalau dari Mbak Atun kata benda, kata sifat, kata kerja. Ini non. Permintaan. Enggak, aku soalnya ya bingungnya itu. Oke. Permintaan. Coba kalau kata Desti. kerja sih. Desti. Kata benda. Desti Kata non. Oke, coba Desti kata benda. Ayu. Saya juga Kata benda, sir. Ayu kata benda. kata Umi. benda, sir. Umi baca novel. Dimikir. Hah? Karena permintaan itu kan kayak kata kerja ya, sir. Diminta gitu. Oke, berarti menurut Umi itu kata benda, kata kerja atau kata sifat? Di dalam kalimat itu ya, di dalam Kata kerja kan. Ragu benda permintaan. Aku itu sih agak condong ke kata benda sih sebenarnya kalau kata benda ya. Oke, Sir, Dian, mau tanya ya. Dian, Sir. ini siapa ya? Desti. Oke, ya Des. Sir, kalau yang membedakan kata sifat itu yang gimana sih? Sir, aku kata sifat itu susah loh. Itu bikin apa? Memahami kata sifat itu. Oke, mungkin itu nanti di structure lah ya. Karena kalau untuk belajar itu perlu satu hari atau satu kelas mempelajari yang namanya part of speech. Tapi gampang aja. Kamu buka aja di kamus atau kamu coba cari di internet kata sifat dalam bahasa Inggris, kata-kata sifat dalam bahasa Inggris, atau buat aja bahasa Inggrisnya yaitu adjectives gitu ya. Nah, ini namanya kata sifat. Nanti akan muncul di situ jenis-jenis atau kata-kata sifatnya. Nah, kalau kata kerja kamu hafal aja, itu di dalam kamus ada yang namanya regular, ada yang namanya irregular verbs. Yang ada kata kerja pertama, kedua, dan ketiga. Ya. Kalau kata keterangan cari juga nanti di situ, karena kalau kita mau bahas itu ya ada topik tertentu untuk membahas itu, namanya dalam structure. Jadi dalam belajar bahasa Inggris untuk yang namanya beginning itu yang paling dasar, yaitu mengenal part of speech, yaitu mengenal jenis-jenis kata. Contoh kalau saya katakan minum, kata kerja atau kata benda? Kata Iya. kerja. Tapi kalau minuman? Iya. Benda. Nah, dari situ kamu sudah bisa membedakan kan? Tadi permintaan naon? Tadi tentang naon? Sir. Tadi aku minta kata Ya, kerja, oke. permintaan kata non, ya kayak gitu. Kalau makan kata apa? Kerja. Kata kerja. Kalau makanan? Makanan kata benda. Iya, ya. Jadi Kata memang benda. itu dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris juga seperti itu. Ya, cuman dalam bahasa Inggris terkadang ya satu kata itu memiliki dua fungsi. Contoh demand ini dia bisa juga kata kerja, bisa dia kata benda, tergantung posisinya di dalam kalimat tersebut. Ya, makanya saya katakan tadi demand di dalam kalimat ini dia berbentuk kata kerjakah atau kata benda. Saya kata iya di dalam kalimat ini.
Makanya kan yang saya tanyakan di dalam Kalau kali saya sih, iya. di Kalau dalam saya refer berarti kalau permintaan kata kerja sir. Oke. Kata benda. Kalau di dalam kalimat Yeni kata apa, Yen? jadi kata benda. Apa tuh? Yeni, Iya, Sir. itu kata demand dalam kalimat di target language itu atau di teks itu kata kerja kan atau kata benda? Kata benda. Oke, benar ya. Jadi sepakat kita bahwa itu adalah kata benda, ya. Sir, kalau dia kata kerja bagaimana, Sir? Kan gitu. Ya. Nah, kalau dia kata kerja, ingat yang namanya kata kerja itu ada subjek atau ada aktornya, ada yang melakukan. Gitu ya. Kalau saya katakan gini, I demand 1 juta dolar, $1 million. Contohnya, ini kata kerja atau kata benda? Kerja. Kerja. Kata kerja. Oke? Bisa dipahami ya? Ya. Oke, sampai di situ mengerti penggunaannya? Mengerti. Little. Who say little? Yes. Different speech. Apa itu tadi? Part of speech. Penggunaan kata sifat gitu loh. Part of speech. Yes. Part of. Desti ya? Oke, Des. I think ya nanti kita coba untuk bahas itu ya. Kalau pengen kita bisa bahas ya. Tapi sampai di situ menerjemahkan ini bisa ya. Artinya ada analisa-analisa yang kita gunakan dalam mentranslate sebuah teks ya. Oke. Kemudian and others. Others itu artinya lainnya ya. Dan yang lainnya. Iya. Coba setelah lainnya ada koma ya. Hampir dapat dipastikan membuat sasaran pemerintah untuk membuat. Nah, ini pun sebenarnya bahasa Indonesianya saya agak rancu juga ini sebenarnya kan. Hampir dapat dipastikan membuat sasaran pemerintah untuk membuat kurs rupiah sebesar. Ini pun kalau menurut saya tidak bagus sebenarnya ya, menurut saya ya. Oke. Sebesar 8.900 per dolar tak akan tercapai. Oke. Hampir dapat dipastikan. Coba lihat setelah kata others and comma di situ apa dia? Will make the government's Make the government rupiah. exchange rate target of. Lebih simpel bahasa Inggris kan daripada bahasa Indonesianya kan? Iya. Iya. Sasaran pemerintah. Lebih dapat dimengerti yang bahasa Indonesia atau yang bahasa Inggris? English. Yang English. Bahasa Inggris ya. It's good ya, kalau kamu sudah bisa sampai ke situ sudah bagus ya dalam memahami teks. Ya. Kalau di dalam bahasa, coba dalam inilah yang saya katakan tadi, kita tidak bisa terpaku pada translation word per word. Mana ada bahasa Inggrisnya hampir itu will. Iya kan? Ya. Hampir dapat dipastikan. Masa will make the government? I could say that it is very very far away from the words of will, yeah. From the meaning, I mean, okay. Jadi hampir dapat dipastikan membuat sasaran pemerintah untuk membuat kurs. Berarti langsung aja intinya, utamanya itu apa sih yang dimaksudkan oleh bahasa sumber itu sebenarnya? Kan kalau bahasa Indonesia ini panjang-panjang, intinya kan rupanya singkat kan? Gitu.
coba hampir dapat dipastikan membuat sasaran pemerintah untuk membuat kurs rupiah sebesar 8.900 per dolar tak akan tercapai. Coba kita persingkat lagi nih maknanya atau pengertian daripada kalimat ini. Berarti bisa kita pastikan, ya kan, akan membuat ya nilai tukar rupiah itu sebesar 8.900 per dolar itu tak akan tercapai. Tidak akan tercapai itu bukannya susah. Iya, tidak akan tercapai. Ya, singkat kan? Nah, di dalam bahasa Inggris, coba lihat. Will make the government's rupiah's exchange rate target of 8,900 rupiahs per US dollar unachievable. Selesai dia langsung, ya kan? Oke. Nah, ini sampai di sini bisa dimengerti nggak? Artinya bahwa dalam menerjemahkan itu intinya yang di source sama yang di target itu sama, ya, sehingga tidak bisa kita gunakan teknik mentranslate dengan word per word. Understood? Understood. Tapi kalau saya biasa, saya sih aku kadang tuh ya, aku artiin satu persatu dulu, baru kalau translate baru diinduk dulu. Who's speaking, please? Kebanyakan satu persatu. Destiny ya? Iya. Oh iya, nggak apa-apa Des, satu persatu. Tapi intinya bahwa ketika kamu menerjemahkan itu, kamu mengerti dulu intinya dari kalimat itu. Gitu. Kan contoh saya sudah katakan, hampir dapat dipastikan. Coba perhatikan, hampir dapat dipastikan. Sampai tak akan tercapai itu kan panjang sekali. Coba intinya itu apa coba? Itu artinya tuh tidak bahwa dapat ya. Bahwa tidak dapat dipastikan sasaran itu apa ya? Pemerintah? Target Pemerintah untuk membuat kurs rupiah sebesar 1.100 per dolar tidak akan tercapai. Iya. Berarti sebenarnya langsung aja kita putus. Target pemerintah untuk membuat kurs 8.900 per dolar itu tidak akan tercapai kan? Sudah selesai. Gitu, ya? Bulat-bulat ya, sering ya kalau pakai bahasa Indonesia ya. Nggak boleh bulat-bulat, karena kalau bulat-bulat kamu terjemahkan nanti bisa maknanya berbeda, rancu. Makanya kan saya suruh dalam tugas itu coba kamu terjemahkan menggunakan kemampuanmu dulu, jangan melihat atau kerjasama. Dari situ nanti kelihatan. Nah, semakin sering kita menerjemahkan, bisa nanti hasilnya semakin baik. Ya? Makanya tugasnya nanti dikumpul. Ya, minggu depan kan? 1 hari sebelumnya. Oke? Oke. Bisa ya sampai di situ ya. Ini juga pembelajaran bagi kita semua ya. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, coba kita lanjutkan berikutnya. Kemungkinan nilai rupiah akan berkisar 9.500 per dolar US atau AS. Nah, ingat ini yang paling penting ya. Banyak sekali bahasa-bahasa yang sering digunakan. Contoh, the rupiah exchange rate. Ya, sama seperti money change, ada money changer, pertukaran mata uang. Berarti kalau rupiah exchange rate itu sama artinya dengan nilai tukar rupiah. Dalam pengertian ekonomi, nilai tukar rupiah artinya adalah nilai rupiah ditukarkan dengan mata uang asing, berapa besarnya, gitu ya, berapa marginnya, ya, bisa sampai di situ. Memang kita belajar menerjemahkan ekonomi dan perdagangan ya, membahas masalah ekonomi sedikit-sedikit ya. Tong putong. Tong.
Oke. Yang sir. Belum baca novel kan? Belum. Oke. Udah selesai. Udah selesai. Habis lakukan. Oke. Rupiah exchange rate will probably be at around. Jadi kalau mau mengatakan uangku di tabungan sekitar dengan sekisar sama ya, dengan berkisar ya. Itu artinya around ya. Jadi kalau tabunganku di ATM sekarang berkisar 20.000, berarti bahasa Inggrisnya apa? Coba. Uangku. Iya. Tadi, Sir. Tabunganku di ATM berkisar $20.000. Bahasa Inggrisnya gimana coba? Sama dengan yang di teks ini. Coba kamu gunakan. Around sir. Ya. Dan Pakai around ya sir. Tabunganku berkisar $20.000. Bahasa Inggrisnya apa? My tabungan apa ya? money itu tabungan. Deposit. Tab- My deposit. Tabungan bahasa Inggrisnya apa? Tabungan. Oh, di sini Deposit ya sir. My deposit. My Around savings. Berapa itu? My saving is free money. yeah. My saving is around $20,000. oh Ya. Nah, round itu artinya berkisar, bisa lebih, bisa kurang, tak pasti berapa, tapi yang jelas sekitar 20.000 itu artinya around ya. Tongput. tapi kadang Itu saving ya, Sir. Kenapa? Berarti simpanan. Iya, simpanan. Savings itu tabungan simpanan. tapi Bu- kan ini Sir, apa tabungan itu ada dua. Tadi di left tuh ada money box sama savings. Money Kenapa box. kita nggak pakai money box? Money box itu kalau kamu waktu kecil masukkan koin ke dalam tabungan ayam kaleng-kaleng itu money box. Celengan. Iya. Oh, celengan. Berarti bendanya kalau itu menjual. Kalau kamu dulu waktu kecil kan rajin menabung katanya kan, masukkanlah ke ayam-ayam itu kan. Nah, itu namanya money box. Ya. Jadi ini kalau savings ya, savings itu tabungan, bisa di bank, bisa dalam bentuk apalah aset ya. Oke. Nah, tapi itu kita cuman pengetahuan umum saja. Sampai di sini dulu mengenai kalimat terakhir, rupiah exchange rate will probably. Makanya kan will probably katanya kemungkinan berkisar di antara, tak pasti, tapi ya mungkin sekitar 9.500 rupiah per US dollar. So there is uncertainty here. Okay? Halo? Iya Sir. Oke. Belum baca novel kan? Mana sempet baca novel. Nggak sempet, capek Sir. Oke. Desi nggak baca novel Sir. Baca apa? Baca doa dia. Gimana? Baca doa kalau Desi. Oh. Lu ngomong apa sih? Nggak denger gak? Oke, sampai di sini tong ya. Understood ya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah task 3. Task 3. Yang coba dibaca oleh Yeni. Jadi lagi task 3. Yeni baca yang bahasa Inggris saja deh. Kita baca bahasa Inggris saja ya. Bahasa Indonesia kan. Meanwhile, Tunggu ini kok macet-macet ya. Halo. loh,
Jelas semua suaranya? Iya, iya. Oke. Jelas sih. Oke, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dibaca ya. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dua-duanya. Biar jangan baca novel. Siapa sih? Meanwhile, all of the inflation Bahasa Indonesianya dulu Yen. Bahasa Indonesianya dulu Yen. sementara itu, sekalipun angka inflasi cenderung menurun. Inflasi bukan inflasi ya, inflasi. Inflasi. Nah, Sekalipun angka inflasi cenderung menurun dibandingkan Maret 2005, sampai dengan akhir tahun akan lebih tinggi dari target pemerintah yang 7%. Angkanya mungkin bisa 7,5% sampai 8%. Melemahnya rupiah dan meningkatnya inflasi akan membuat Bank Indonesia kembali menyesuaikan suku bunga Bank Indonesia dari 7,87% menjadi 8% sampai 8,5% pada akhir tahun. Target language. Meanwhile, although the inflation rate has tended to go down, especially compared to March 21. Ya Allah, 2005. By the end of the year, it will be higher than the government expectation, which is 7%. The figure could be from 7.5% up to 8%. The weakened rupiah and the increased inflation rate will make the Bank of Indonesia adjust their certificates of interest rate from 7. Ini bacanya 87% ya, San? iya 7.80%. Oh, jadi bacanya bukan 7.87%, bukan kayak gitu ya? Misal satu. Enggak. 87% to between 8% until 8.5% at the end of the years. Dibaca oleh D. Sementara itu, sekalipun angka inflasi cenderung menurun dibandingkan Maret 2005, sampai dengan akhir tahun akan lebih tinggi dari target pemerintah yang 7%. Angkanya mungkin bisa 7,5% sampai 8%. Melemahnya rupiah dan meningkatnya inflasi akan membuat BI kembali menyesuaikan suku bunga SBI dari 7,87% menjadi 8% sampai 8,5% pada akhir tahun. Meanwhile, although the inflation rate has tended to go down, especially compared to March 2005, 2005 by the end of the year, it will be higher than the government expectation, which is 7%. The figure could be from 7.5% up to 8%. The weakened rupiah and the increased inflation rate will make the Bank of Indonesia adjust their certificates of interest rate from 7.87% to between 8% until 8.5% at the end of this year. Oke, dilanjutkan oleh Umi. Sementara itu, sekalipun angka inflasi cenderung positif dibandingkan Maret 2005, sampai dengan akhir tahun akan lebih tinggi dari